Sudah pertengahan bulan Ramadan, semoga sahabat Raya masih fit juga untuk puasa ya. Kalau sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuh, mending cepat-cepat berkonsultasi ke dokter. Karena banyak faktor yang mempengaruhi badan kurang fit sahabat Raya. Oh ya, jangan lupa suplemennya ya. Choten yang merupakan suplemen dengan kandungan ubidekarenon, koenzim Q10 100 mg. Choten ini digunakan untuk antioksidan yang membantu memelihara kesehatan tubuh. Ingat, penggunaannya tentu harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Choten, manufaktur by PT Interbat. Raya FM 88,9, inspirasi keluarga Banyuwangi. Masih di 88,9 Raya FM, inspirasi keluarga Banyuwangi. Saya Dina Asti menjumpai Anda kembali di kesempatan siang hari ini dalam program acara kebanggaan kita berdua. Sehat Ramadan bersama dengan Dr. Puput. Halo Mbak Dina, apa kabar? Kenapa itu kok suara nafasnya kayaknya nggak stabil? Iya panjang, soalnya openingnya panjang. Terus habis gitu kan dari studio kita ke parkiran itu kan lumayan cukup jauh, terus naik tangga. Terus ya. pakai high heels juga ya, bener. Jadi saya harus nata. Kayaknya ada masalah biasanya kalau yang gampang ngos-ngosan itu ada keluhan, ada gangguan dalam jantungnya loh. Aduh, amit-amit dokter. Tapi nggak usah khawatir. Hari Kok ini harus khawatir? Loh kenapa? Ya kan jantung itu kan Iya. organ vital dalam tubuh Betul, kita. betul. Kalau ada apa nanti gimana suami saya? Anak saya gimana? Suaminya Mbak Dina silahkan dipertimbangkan mungkin ya. Dokter Istrinya udah jantungan. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak usah khawatir Mbak Din. Sebenarnya sekarang itu kan semua sudah kembali ke ahlinya ya. Selain kita ikhtiar ke Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu bisa mengkonsultasikan pada ahlinya. Aduh, bahasanya ya selain adem tapi juga bikin kita gimana? Gitu. Kayaknya makin dekat gitu. Selain apa tadi dokter? Selain ikhtiar ke Allah Subhanahu Wa Taala, kan selalu ada ahlinya. Betul. Untuk mengkonsultasikan keluhan kita, termasuk yang ngosan tadi itu. Jadi suaminya Mbak Dina nggak usah khawatir. Saya yang khawatir, suami saya mah lempeng aja kali. Oh gitu ya. Oke deh. Jadi hari ini kita pingin belajar bareng ya Mbak Dina ya. Iya, jadi apa yang terjadi dengan jantung saya gitu loh. Kok tiba-tiba deg-degan, ini sering loh terjadi seperti ini. Apalagi kalau saya lagi naik tangga tuh dokter. Sering banget ngos-ngosan. Mungkin yang di rumah juga pernah mengalami yang seperti saya alami kan? Iya Mbak, banyak banget ya pasti. Kenapa sih kok tiba-tiba kaki kita bengkak mungkin. Dan jangan-jangan nanti nggak boleh puasa. Kira-kira pasien jantung atau dengan keluhan jantung tuh boleh puasa apa enggak? Dok, tapi kalau saya bukan di kaki yang bengkak. Apa? Badan semuanya bengkak. Lebar ya Bu. Hari ini kita mau mengundang seseorang nih Mbak Din. Yang ada kaitannya dengan jantung. Betul, beliau ini adalah seorang ahli kardiovaskuler atau dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, yaitu Dr. Erin SPJP, yang beliau juga aktif dan bekerja di Rumah Sakit Yasmin. Wow, oke deh kalau gitu kita langsung aja sapa beliaunya ya. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum Dr. Erin. Raya FM 88,9, inspirasi keluarga Banyuwangi. Berbicara soal kesehatan, tentu tidak bisa lepas dari gaya hidup yang sehat, pula melalui berbagai nutrisi yang masuk ke tubuh. Terlebih saat puasa seperti saat ini, menjaga kesehatan menjadi salah satu kunci sukses agar puasa lancar hingga kemenangan tiba. Kini Choten hadir, yang merupakan suplemen dengan kandungan ubidekarenon, koenzim Q10 100 mg. Choten digunakan untuk antioksidan yang membantu memelihara kesehatan tubuh. Pastinya harus melalui konsultasi dengan dokter terkait sahabat Raya. Choten, manufaktur PT Interbat. Raya FM 88,9, inspirasi keluarga Banyuwangi. Hai, halo,
selamat siang Dokter Erin. Selamat siang dokter. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin nggak deg-degan ya? Adem. Padahal spesialis jantung ya. Wah, bikin deg-degan berarti. Enggak dong. Harusnya enggak kan bikin dong. deg-degannya menurun. Oh iya, betul. Tenang, Betul. ayem. Iya dok, melotot loh ke saya. Pelototannya dokter justru bikin deg-degan itu. Dokter, Nah, gimana? kita berdua nggak sabar ya? Iya gak sabar kalau udah ngomongin jantung itu kayaknya sesuatu hal yang vital. Betul. Pastinya ya kalau kita nggak ada jantung Wow. gimana caranya hidup? Ini, coba. Iya betul. Iya benar-benar. Oke, siapa nih yang mau tanya? Terus dia ketawa loh ya. Jadi dok, banyak sekali ya dokter ya selama ini itu pertanyaan. Kira-kira nih dok, ada nggak sih manfaat puasa untuk kesehatan jantung dok? Ada jelas dong. Jadi Jangan digeser. Terus aku takut nomor. jadi gini. Gak Jadi apa-apa, lanjut aja. jadi sebenarnya gini. Jadi masya Allah ya, maksudnya manfaat puasa ini sebenarnya banyak sekali. Sebenarnya bukan buat jantung aja, tapi buat seluruh kesehatan tubuh, baik untuk sistem. Jadi secara metabolisme secara umum itu dia menstabilkan semuanya, baik dari jantungnya, sistem endokrinnya, baik itu semuanya itu puasa itu sangat bermanfaat sekali. Jadi yang bisa dirasakan manfaat puasa khususnya ini buat orang-orang yang memang punya sakit jantung nih, atau yang kebanyakan di masyarakat adalah dengan darah tinggi atau hipertensi. Jadi puasa itu bisa menurunkan kadar atau menurunkan dari tekanan darah apabila dilakukan secara rutin. Jadi bukan cuma puasa Ramadan aja nih. Misalkan nih kalau kita rutin puasa Daud atau misalkan kita rutin puasa Senin Kemis, dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, studinya itu memang bisa menurunkan tekanan darah. Selain dari tekanan darah, terus nilai-nilai seperti kolesterol, LDL, HDL itu juga bisa menjadi stabil atau normal. Oke. Itu yang dimana kolesterol sendiri itu kan jadi salah satu faktor risiko dari penyakit jantung atau jantung koroner. Oke. Dokter, penasaran nih, kenapa sih kok bisa puasa itu menurunkan tekanan darah dok tadi? Kan dokter menjelaskan ya. Kira-kira kenapa tuh dok? Jadi dengan puasa sendiri itu kan, itu kan kita tidak ada asupan dari makanan dan minuman di mana Ya. itu mungkin banyak zat-zat yang bisa bikin darah tinggi gitu dok maksudnya. Iya, salah satunya kan diet pada jantung sendiri kan sebenarnya diet dari natrium nih. Garam ya, dok, garam, ya, betul benar-benar. garam, ya kan. Jadi selama beberapa jam, kita puasa berapa lama sih? Berapa jam? 12 12 jam, jam. insya Allah 12 jam kurang ya. lebih Nah, 12 jam kan kita tanpa adanya asupan air, tanpa adanya asupan makanan, ya kan. Jadi kan kadar-kadar dari metabolisme dalam tubuh itu kan juga berubah. betul. Ya kan? Nah, di situ berarti kan kadar cairan ikut menurun, kadar dari elektrolit juga ikut menurun. Nah, pada pasien-pasien dengan yang memang tensinya cenderung tinggi, tapi ini bukan Berarti maksud saya bukan dalam sekali puasa loh. iya. Bukan dalam sehari puasa tensinya langsung turun, enggak. Harus istiqomah Betul. tadi kan, ya. Jadi memang harus dilakukan Secara secara kontinu. kontinu. Betul. Iya. Itu baru bisa dirasakan efeknya kalau itu bisa turun sekitar 1 sampai 2 mm air raksa. Buset, Gitu. detail. Oke, Biasanya oke. itu berapa lama biasanya dokter? berapa lama istiqomahnya? 1 Istiqomahnya, bulan, 2 bulan iya, gitu? betul. Ada nggak dok penelitian yang kesana? Sebulan sebenarnya cukup nih. Sebulan cukup sudah bisa dirasakan dampaknya. Makanya kan puasa Ramadan ini kan sebulan kan. Tapi setelah sebulan kalau kita langsung jor-joran lagi makannya, Ngaco lagi. ya Kembali ya ke sama awal. aja. Oh gitu. Jadi Begitu. benar-benar ya istiqomah sampai akhir ya intinya ya, sampai Iya. target tadi itu. Tapi tetap harus Bukan minum cuma sampai target loh. Oke. Ya kalau bisa sih lebih baik memang continue. sampai continue. Tapi Berubah pola hidup juga berarti ya. Dok, berarti kan tetap harus minum obatan kan selain cuma hanya puasa ya. Kalau misalnya untuk menurunkan tensi tadi itu. Balik lagi tergantung dari base tekanan darahnya. Oke, jadi ada kemungkinan dong ya untuk lepas obat. Kalau misalnya
Kalau Karena dia diet baik, kalau kayak gitu. kalau pada keadaan misalkan prehipertensi nih, kalau yang tensinya 130 atau 140 itu kan cukup dengan perubahan gaya hidup. Salah satunya bisa dengan puasa tadi. itu. Iya betul. Oke. Wah, ini bagus banget ya buat pasien-pasien yang prehipertensi, kan banyak ya seusia kita ini tensinya udah 130, 140 seperti itu. Kalau bisa rutin dan istiqomah untuk merubah gaya hidup, insya Allah sih untuk obat-obatan kimiawi bisa diminimalisir lah. Oke. Oke. Nah, dokter, lalu kemudian kriteria yang ideal untuk pasien jantung ini berpuasa. pada saat untuk mereka bisa berpuasa tuh gimana? Oke, jadi pasien-pasien jantung ini kan sebenarnya spektrumnya banyak banget nih ya. Jadi lebih ke yang stabil, tidak ada keluhan. Oke, yang Jadi seperti apa itu, keluhan sakit jantung itu kan biasanya sesek atau nyeri dada. Oke. Jadi kalau yang masih ada nyeri dada yang kontinu atau nyeri dada yang memberat dengan aktivitas yang seperti itu, kalau dirasakan terus-menerus itu berada pada keadaan yang tidak stabil tuh. Nah, keadaan-keadaan seperti itu yang sebaiknya tidak disarankan untuk berpuasa. Oke. Nah, tapi kalau sudah tidak ada keluhan, terus dia terkontrol dengan obat-obatan, boleh, monggo. Tidak masalah ya. Nggak ada masalah. masalah. Oke. Terus dok, kira-kira nih, kan tadi dokter bilang pada pasien jantung yang stabil ya, tidak ada keluhan, itu bisa berpuasa. Tapi kira-kira beliau-beliau ini masih punya resiko nggak dok kalau misalnya mau puasa itu akan terjadi sesuatu, mungkin menurut dokter resikonya tuh apa kira-kira? Jadi kalau resiko yang bisa terjadi pada pasien jantung jika dia memaksakan berpuasa walaupun dia stabil ya. Betul. Jadi yang paling mungkin nih, kalau yang menurut studi nih, itu pada pasien-pasien jantung kan kita kan dehidrasi nih, bisa Betul. terjadi dehidrasi. Nah, pada keadaan-keadaan yang kekurangan cairan dengan penggunaan obat-obatan tertentu itu dapat memicu aritmia atau gangguan irama jantung. Oke. Tapi itu tidak semuanya gitu loh. Baik. Kalau cuman sekedar kayak darah tinggi kayak gitu enggak masalah. Baik, jadi kalau misalnya dengan obat-obatan tertentu ya dokter ya. Iya, yang Nah. dengan mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Nah, kayak yang dokter tadi bilang ya dok ya. Kira-kira nih kalau misalnya kan banyak ya pasien jantung yang kadang-kadang karena puasa seharian, terus abis itu yang biasanya memang sehari itu kan memang dibatasi tuh minumnya, tek gitu ya. Terus pada saat berbuka itu kan kadang-kadang semua pengen dimakan gitu kan, jadi kayak sulit mengkontrol diri gitu loh dok. Lapar mata. Lapar mata gitu loh dok. Kira-kira mereka juga punya resiko nggak sih, ada apa kek gitu dok? Ada. Jadi pasien-pasien jantung itu kan semuanya sebenarnya apa ya? Tentang keseimbangan, all about balance gitu kan. Oke, all about All balance. about balance. Oke. Ngerti kan yang di rumah kan ya? Iya, harus seimbang. Harus seimbang, ngerti aja. Jadi sebenarnya tentang keseimbangan cairan dalam tubuh. Jadi sakit jantung tuh kadang-kadang kita memang restriksi cairan. Jadi berlebih cairan itu jelas tidak boleh karena jantung tidak kuat untuk memompa darah yang cukup nanti. Tapi kekurangan pun juga tidak baik seperti yang saya ungkapkan tadi kan, kalau ketika kita dehidrasi atau kekurangan cairan itu bisa mengganggu keseimbangan di ginjal juga yang bisa memicu aritmia nantinya, ujung-ujungnya nanti bisa jadi aritmia gitu loh. Nah, jadi buat yang waktu berbuka puasa tidak bisa mengontrol nih, misalnya langsung minum 2 gelas atau langsung makan takjil yang gorengan-gorengan, ya tentu itu beresiko sekali. Itu. Jadi kan biasanya penyakit jantung itu kan dibatasi asupan cairan sehari. Misalkan ada yang 1.800, ada yang 2.000, ada yang 1.500, kan tergantung per orang beda-beda. Betul, Dari statusnya ya dok ya. Ya, status cairannya kan tiap orang kan beda-beda. Jadi ya ndak bisa langsung 2 gelas atau 3 gelas. Diharapkan sih tetap mengikuti patokan cairan per 24 jam itu yang dibagi pada saat sahur dan berbuka. Dan intinya pada saat berbuka jangan kalap. Betul. Gak boleh kalah. Nah, dok, ini kan Ya? tadi dokter udah menjelaskan ya kalau misalnya kita kadang-kadang pasien-pasien jantung ini ketika berbuka puasa itu melihat gorengan, abis itu kayak fuyung hai. Enak banget, ya Allah. Ya. Itu resikonya apa sih dok kalau kita kebanyakan makan-makan gorengan gitu dok?
pada pasien-pasien jantung yang bagi dikhawatirkan tuh kesehatan apa jantung. gitu loh. Jadi kalau gorengan sih intinya apalagi kalau tapi minyak sekarang lagi mahal loh. Iya, Jadi iya, kan sebenarnya bisa. kan nggak usah makan gorengan juga sih. Dikukus aja kali ya, Dok. Sama ya? ibunda itu kan Dikukus dan direbus. Kalau direbus akan menambah ini nggak sih, Dok? Sebenarnya minyak sendiri itu yang tinggi kolesterol, apalagi minyak tak jenuh ya. Iya, Sorry, minyak Minyak jenuh. Makanya lo kok minyak tak Betul, jenuh. heeh. Sorry, minyak jenuh. Minyak jenuh. Jadi akhirnya lemaknya lemak jenuh ya, Dokter Betul, ya. itu bisa meningkatkan kolesterol yang ujung-ujungnya jadi resiko jantung koroner itu sendiri. Kalau Apa sih, Dok? Jantung koroner, Dok? Kayaknya banyak deh sahabat Raya yang belum paham. Jantung koroner ini jantung apa sih, koroner, Dokter? namanya koroner kan. Koroner itu adalah sebuah pembuluh darah, bukan sebuah sih, ya pembuluh darah yang dia tugasnya adalah memberi makan atau memberi asupan nutrisi untuk jantung gitu. Otot-otot jantung ya, Dok ya. Betul. Oke, Dok. Jadi jantung tuh dapat makannya dari koroner itu. Nah, kalau koronernya sakit nih atau ada sumbatan, otomatis otot-otot jantungnya jadi starving heart. apa Oke. tuh dokter? Dokter ini ya milenial. Iya, Dari tadi itu it's about balance. It's about balance. Dan ini starving heart. Heart. Is that? Otot-otot jantungnya kelaparan gitu loh, Kelaparan. kekurangan energi. Gitu. Oke. Karena kurang asupannya tadi itu Betul. yang dilewati kebuntu gitu kali ya, Dok? Iya maksudnya? betul. Oh, yang jadi- yang bikin buntu apa? Ya tumpukan dari kolesterol itu tadi. oke, Tapi oke. selain kolesterol, dinding-dinding pembuluh darah koroner itu juga bisa cenderung rusak karena bila punya kencing manis, Nah, betul. atau Kayak rokok, betul. udah bikin dinding pembuluh darah rusak, Nah. ditambah kolesterol numpuk pula, udah ya insya Allah. Jadi sebenarnya benar katanya Dokter Erin tadi, puasa untuk pasien-pasien penderita jantung itu bagus banget. Selain kita puasa makan minum terkontrol ya natrium. Yang kedua untuk perokok nih. Kan dia juga puasa ngerokok Nah, ya. akhirnya kan Oh, puasa iya, merokok iya, di mana iya. rokok pun juga akan bisa membuat pembuluh darah koroner tadi ya, Dokter ya. Oh, nggak cuman Koroner nggak ju- cuman iya, cuma koroner sih. Cuma kan kita lagi membahas jantung. Iya, Dok. heeh. Itu akhirnya otot jantung tadi itu tidak starving heart atau kelaparan tadi Starving itu. heart lagi. Baiklah. Oke deh. Jadi benar-benar ya manfaat puasa ini luar biasa. Lalu terus sekarang itu ya dokter ya, Mm-mm, cara menghindari ya. betul. Lalu kalau sudah dijelaskan panjang lebar sama dokter Erin tentang resikonya tadi ya, terus sekarang gimana cara menghindari resiko tersebut dokter? Cara menghindari agar jantung tidak jatuh pada keadaan yang tidak stabil. Ini khusus yang sudah sakit jantung ya. Iya, yang memang betul. rutin mengkonsumsi obat-obatan jantung ya. Itu bisa tetap mengikuti anjuran cairan yang telah diberikan. Kemudian rutin minum obat-obatan yang diresepkan sesuai dengan dokter jantungnya masing-masing. Oh gitu. Oke. Nah, terus apalagi Dok kira-kira ada nggak, Dok? Sama aja sih, sama seperti walaupun puasa atau tidak puasa, tetap anjuran untuk aktivitas fisik paling enggak 30 menit sehari. Oke deh. Jadi walaupun puasa sebaiknya ya tidak mengurangi semangat kita untuk tetap berolahraga. Tapi berolahraga di sini adalah bukan yang olahraga yang berat-berat ya, cukup jalan aja, yang atau jalan atau bersepeda, yang santai-santai aja cukuplah 30 menit tapi setiap hari. Oke, boleh nih. Tadi kan Dokter Erin udah ngomongin olahraga ya. Dokter, kita minta ini dong, tips kira-kira nih, ada nggak sih olahraga yang dokter adviskan nih buat pasien jantung? Paling bagus misalnya kalau misalnya jantung dengan Koroner. jantung dengan penyakit jantung Dengan stadium gejala ringan. ringan. Misalnya Oke. seperti itu. Boleh nih olahraganya seperti ini, kalau sedang seperti ini, kalau berat seperti apa gitu. Bukan sebenarnya case by case ya, nggak bisa ringan sedang berat seperti itu karena tiap kasus kan sebenarnya beda-beda. Dan sering banget orang sakit jantung itu juga punya penyakit yang lain ya, Dok ya, dengan Iya, betul. OA kayak gitu kan Oke. ya, benar-benar. Iya betul. Jadi sebenarnya adalah anjuran untuk beraktivitas fisik itu adalah 30 menit sehari atau 150 menit dalam seminggu. Jadi kalau 30 menit sehari sebaiknya dilakukan minimum 5 kali dalam seminggu. Betul. Nah, tapi jangan skip
pemanasan dan pendinginan agar yang tadi disebutkan dokter Puput tadi tuh buat pasien-pasien yang sudah OA atau yang Gangguan yang sendi mungkin belum OA tapi sudah mungkin ada gangguan-gangguan yang lain. Jadi agar tidak timbul cedera-cedera yang lain, jadi jangan skip pemanasan sama pendinginan. Jadi cukup 5 menit pemanasan, 20 menit core exercise-nya, 5 menit terakhir untuk cooling down-nya. Baik, kalau gitu. OA tadi ini Gitu. osteoartritis ya dokter. Mungkin sahabat iya, iya. Raya kan ini ya belum familiar dengan osteoartritis. Oh iya, terus ini ya jenis-jenis olahraga yang bisa ya. Kalau buat penyakit jantung nih ya, jangan olahraga yang sifatnya kompetitif. Jadi Baik. kayak tenis atau iya. Jadi Sepak bola. jadi sebenarnya yang ringan-ringan aja kayak Sepeda dong, sepeda. kayak jalan. Nah, Ya. jalannya seperti apa nih dok? Jalan yang kecepatannya? santai aja. Oke. Speed tiap orang bisa beda-beda. Intinya selama jalan kita masih bisa bercakap-cakap seperti ini. Oh, baik. Oh, Tuh. oke. Jalan tapi tidak kongos-kongos gitu. Iya, What is the meaning of kongos-kongos? Dari tadi kita banyak ini ya, banyak kata-kata dari bahasa asing ya. Terus dok, kalau renang dokter? Renang kira-kira- boleh, renang buat ya? yang ada masalah sendi itu bagus banget. Renang atau bersepeda itu juga boleh. Kalau yang Oke. enggak takut ini punya sepeda statis di rumah, alhamdulillah ada di rumah ya boleh olahraga sendiri di rumah. Dan itu selama 30 menit. Betul, dan 30 menit 5 cukup. hari. Asalkan Oke, juga dalam. konsisten. Baik, kalau Tuh. gitu. 5 menit 30 menit 5 kali menit. sehari. 5 kali Iya. 5 kali seminggu. Sorry. 5 kali seminggu. Sakit jantung nanti kalau 5 kali sehari, Ibu. Kayak sholat ya. Jadi sebenarnya sholat itu olahraga juga loh ya. Iya betul juga. Kalau 5 kali sehari, Iya, iya. 5 Iya, kali. Iya, 5 waktu. Oke deh. Baik, kemudian ada nggak sih dokter tips sehat bagi penderita penyakit jantung untuk bisa menjalankan ibadah puasa? Udah apa namanya intinya mencukupi kebutuhan cairan sesuai dengan anjuran dari dokter jantungnya masing-masing. Jadi jangan sampai kekurangan, juga jangan berlebihan. Kemudian tetap menjaga makanan yang dimakan. Jadi jangan yang goreng-goreng, jangan kalau bisa juga daging, ayam sebenarnya boleh tapi tidak boleh menggunakan lemak. Apa sih namanya? Gaji atau jeroannya. Dan cara masaknya Oke. juga yang betul Iya, ya dok ya. Kemudian tetap mengkonsumsi obat-obatan jantung sesuai anjuran dokter jantung masing-masing. Oke deh, alhamdulillah. Terima Baiklah. kasih dokter Erin. Dokter Erin, terima kasih banyak waktunya ya. Sama-sama. Saya tahu waktu Semoga membantu. banget, sangat membantu sekali. Mudah-mudahan yang di rumah juga bisa menjawab pertanyaan pendengar kita yang ada di rumah ya, yang punya keluhan yang sama seperti yang kita bahas di kesempatan siang hari ini. Waktunya kayaknya terbatas sekali, Dokter Erin ya. Betul, untuk dokter ketemu Erin dengan kita. sudah ditunggu tuh. Dokter sama- Erin yang terbatas bukan kita. Bener, kalau kita kapan aja bisa ya. Dokter Erin, terima kasih banyak ya kesediaan waktunya. Mudah-mudahan next time kita ketemu lagi ya, Dokter. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Menjadi suplemen dengan kandungan ubidekarenon, koenzim Q10 100 mg, Coten digunakan untuk antioksidan yang membantu memelihara kesehatan tubuh. Terlebih saat Ramadan seperti saat ini, suplemen tubuh menjadi booster agar tubuh tetap fit. Coten, manufaktur by PT Interbat. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Oke, kembali lagi di 88,9 Raya FM Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Masih bareng sama saya Dina dan Dokter Puput. tadi kita sudah ngobrol panjang lebar ya dokter ya. Seneng ya, Seneng. akhirnya yang tadi deg ngos-ngosan itu akhirnya agak lega, rilis ya, Betul. stress release. Dari tadi bahasa kita nih, ini ya asing ya. Bahasa asing ya, Bahasa betul. asing. Bahasa yang apa namanya? Apa tadi dokter Erin bilang bahasanya Yang starving heart. starving heart, Uh-uh. duduk ya. Underdog. Tapi memang segala sesuatu sumber penyakit yang ada dalam tubuh kita itu sumbernya ya dari makanan yang kita makan ya dokter ya. Betul, salah satunya asupan. Gaya hidup itu yang paling sering kita tuh sekarang gayanya adalah sedentary life. Ano mah. Goler. Goler. Apa tadi namanya? Sedentary life.
Ono man. Ya nanti Habis ini kita mudah-mudahan pindah ke bisa. pulau sebelah ya. Bisa jadi kosakata baru. Oke, tapi ya selain itu tadi asupan, kemudian manajemen stres itu juga Betul. tadi juga disebutkan sama Dokter Erin ya. Jadi makanya buat sahabat Raya yang sekarang ini mungkin sedang punya keluhan yang sama seperti yang kita bahas hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Dokter Erin tadi bisa menjadi jawaban untuk bisa hidup lebih sehat lagi. Dan tetap berpuasa di bulan suci Ramadan. Betul. Kalau begitu, Kalau begitu, Dokter Puput dan Kakak Dina. Kakak Dina segera pamit undur dari ruang dengar Anda semuanya ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Besok dengan topik dan pembahasan yang lebih menarik tentu saja. Jadi Baik. makanya tetap stay tune terus di 88,9 Raya FM, Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Kiat sukses berpuasa Ramadan tentunya harus dimulai dari diri sendiri. Bagaimana asupan nutrisi masuk dalam tubuh, hingga pentingnya olahraga untuk menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Kini, Choten yang merupakan suplemen dengan kandungan ubidekarenon, koenzim Q10 100 mg, Choten dapat digunakan untuk antioksidan yang membantu memelihara kesehatan tubuh. Tentunya harus dengan konsultasi dokter terlebih dahulu sahabat Raya. Choten dari PT Interbat.